Sistem informasi akuntansi bagian pemrosesan data transaksi atau transaction processing gitu ya. Bagian 2 itu kan sudah ada bagian sebelumnya ya, ini melanjutkan. Buku atau referensi dari Romney ya, utamanya banyak dari Romney. Sengaja saya sampaikan bahasa aslinya. Mungkin Anda bisa mencari di buku yang sudah ada terjemahan itu. Kemarin ada yang tanya itu versi atau edisi 13, sementara yang ini yang asli itu belum ada terjemahannya nampaknya ya, pengetahuan saya, karena saya cari di toko online itu tidak nemu gitu ya, itu bahasa aslinya. Oke. Di sini yang pertama ada disampaikan di basic questions. Basic questions itu apa? Nah, ini adalah pertanyaan dasar dalam hal menangani transaksi ya, karena ada pemrosesan transaksi ya tadi ya. Tentu di situ ada. Nah, Anda cari itu. What data should be entered and stored by the organizations? Ada kata apa gitu ya. Data apa ya? Data apa yang seharusnya dimasukkan? Itu suatu dasar ini. Tulisannya keliru ya, store ya, disimpan gitu ya. Oke, bukan stored itu tidak ada itu ya. Soto ya. Oke. Who, siapa? Dari datanya apa? Siapa? Itu how dan bagaimana ya, caranya seperti apa gitu ya. How should data be organized, updated, stored, accessed, and retrieved gitu. Kemudian how can scheduled and unanticipated information needs be met. Itu apa ya? Bagaimana caranya data yang tidak schedule itu ya, tidak terjadwal gitu ya. Kalau di kita ya biasanya tidak biasa ya, biasanya tidak ada data seperti itu dan tidak diantisipasi sebelumnya, unanticipated ya, tapi diperlukan gitu ya. Ini ya, kira-kira itu. Jadi ada banyak, ada what, how, what, who, data apa, oleh siapa, kemudian bagaimana cara memasukkan, mengupdate gitu ya. Caranya itu apakah ya, tentu klik atau dengan cara yang kemarin misalnya batch, dengan online apapun gitu ya, itu adalah cara. Kemudian di situ akan nampak data processing cycle. Anda ingat ya, ingat kembali itu dulu ada input, proses, sama output ya. Itu kan paling dasar ya, sistemik paling dasar atau komponen paling dasar ya, boleh disebut input, proses, sama output. Kalau Anda lihat di situ yang input itu apa? Data gitu ya. Yang diproses masih data ya, tapi ketika jadi output sudah menjadi information atau informasi. Nah, itu posisinya ya. Jadi kalau Anda ahli sistem, sudah banyak belajar di sistem, harus bisa membedakan mana data, mana informasi ya. Oke. Di dalam pemrosesan data itu melibatkan tempat penyimpanan atau ya bolehlah itu hard disk ataupun cloud gitu ya. Ya, oke. Flash disk ya. Kalau flash disk bisa dibawa nanti ya. Dapat juga dimaknai sebagai komponen atau elemen yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem. Artinya ketika mengembangkan itu memperhatikan input, memperhatikan cara memproses, dan output ya. Ada yang berangkat dari ada kebutuhan, kemudian dicari inputnya seperti apa ya, ada kebutuhan manajerial top gitu atau manajemen menengah, itu kan butuh informasi dalam hal tertentu, kemudian dicarikan kalau begitu inputnya harus seperti ini gitu ya, karena membutuhkan data A, data B, data C, kemudian diinput lah gitu ya. Tapi ada juga yang berangkat dari input. Contohnya misalnya di SIA itu sudah ada pemrosesan input, nah kemudian dicari informasi apa yang dibutuhkan, diolah lagi ya, gitu, dikembangkan pengolahnya ya. Jadi di dalam ini ada belajar di sini mengenai komponen, kemudian ada proses,
Ya, pemrosesannya urutannya seperti apa. Kemudian di dalam perancangan itu berangkat dari mana ya? Berangkat dari input atau berangkat dari output. Nah, storage biasanya oke, menyesuaikan prosesnya. Oke. Kemudian ada nih kalau dari input, sekarang input itu apa ya? Pengumpulan data aktivitas bisnis diperhatikan gitu ya. Pengumpulan data aktivitas bisnis itu apa yang diperhatikan? Satu, tiap aktivitas. Oke, ada aktivitas itu mesti menghasilkan data kan? Ya, kemudian bagaimana caranya menangkap? Kemudian sumber daya terkait. Oke, jadi diperhatikan dalam pengumpulan data itu siapa saja ya sumber daya. Sumber daya tidak hanya siapa ya, tapi macam-macam. Ada fasilitas dan seterusnya. Kemudian ada pihak orang yang terkait dalam aktivitas, pihak siapa yang terkait. Gitu. Nah, ketiga komponen ini akan diperhatikan ketika mengumpulkan data. Tentu di dalam aktivitas ada data, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian siapa, gitu. Alat apa yang digunakan, sumber daya. Nah, contoh dalam transaksi penjualan, Anda harus perhatikan, dibaca pelan-pelan di sini. Oke, ini semacam apa ya, informasi dasar biasanya masuk dalam database akhirnya. Meskipun database nanti akan lebih panjang lagi ya. Coba kita lihat di dalam transaksi penjualan itu ada memuat data itu, data dan waktu penjualan itu, ada karyawan penjualan, ada nomor register, barang dijual, kuantitas, harga, total, instruksi, atau penjualan. Nah, itu dikelola sedemikian rupa semuanya itu menjadi komponen di dalam input. Ya, ini masih input ya. Ya, oke. Nah, komponen di dalam input tadi di situ ya ditangkap. Coba kita lihat, kemudian ada aktivitas bisnis dan dokumen. Kalau dokumennya ya Anda harus apa ya, ordernya seperti apa, itu untuk banyak kalau dicari di internet ya. Kemudian nanti di praktik akuntansi 2, komputerisasi akuntansi 2 biasanya juga ada proses siklusnya masuk. Coba kita lihat di dalam siklus pendapatan ada kegiatan di sana, namanya aktivitas kan ya. Ada pesanan, ada pengiriman, ada penerimaan kas, ada setoran, ada penyesuaian rekening pelanggan ya, merubah apa itu, kalau pendapatan kan berarti piutang ya, semacam itu. Anda bisa lihat semuanya memerlukan dokumen. Di dalam SIA ada dokumen ya. Jadi setiap aktivitas membutuhkan dokumen. Tentu mungkin ada dokumen yang lain juga ya. Oke. Tapi ini bisa dikatakan mewakili ya yang utama ya. Kalau pesanan butuh namanya dokumen order penjualan, karena sebenarnya kalau dari pembeli ini pembelian gitu ya, order pembelian gitu, mereka kan nyebutnya order pembelian, tapi kalau di penjual kan ada ini jualan ini ya tuh ya, itu memang apa ya, biasanya jumbuh gitu ya. Kita menerima order pembelian gitu. Order pembelian kita terima ya, maksudnya dari pembeli melakukan order gitu ya, tapi sebenarnya kita menyebut order penjualan. Cuma kalau kita bicara dari sisi konsumen itu order pembelian. Contohnya juga kalau Anda, contoh lain ya, itu misalnya di bank itu kan debit kreditnya ya beda ya, karena itu dari sisi bank bukan dari sisi nasabah gitu ya. Kemudian dari lembar pengiriman, dokumennya seperti apa, daftar penerimaan gitu ya. Daftar itu ya daftar ya, yang semacam dibuat kayak file, kalau Excel itu kan ada daftar gitu ya. Ya. Kemudian slip setoran, ada memo kredit. Nah, kita lanjutkan. Jadi yang Anda pelajari tadi, ini pengenalan dulu ya. Ada aktivitas di setiap siklus, kemudian ada dokumen. Nah, siklus biasanya juga ada permintaan barang oleh gudang atau bagian sebelum produksi, biasanya gudang biasanya ya.
pemesanan barang itu bagian pembelian di perusahaan, penerimaan mungkin terpisah, mungkin pembelian, tapi biasanya terpisah ya, penerimaan sendiri ya. Pembayaran juga terpisah ya. Kemudian dokumennya misalnya permintaan, ada order, ada laporan penerimaan barang, print, daftar penerimaan dana, itu ya pembayaran yang penerimaan dana. Kemudian ada siklus SDM, itu ada aktivitas membuat data pekerja, mungkin butuh formulir data induk ya, namanya begitu ya, ini terjemahan ya. Coba Anda lihat di buku 13 diterjemahkan apa ya, ini terjemahan saya gitu. Biasanya sih kalau apa ya, kurikulum vitae ya oke lah, kurikulum vitae, tapi ada yang menyebut data induk misalnya, karena itu adalah data pekerja ya. Mungkin ada yang kadang minta yang data sedikit, itu CV ya, CV beda ya mesinnya ya, CV kan buatan mereka ya. Kalau data induk udah ada form-formnya, atau biodata ya, semonggo lah. Intinya itu untuk menangkap data pegawai. Kemudian jam kerja pegawai, ada misalnya kartu jam pegawai. Waktu pekerjaan khusus, ada tiket waktu pekerjaan, daftar waktu kerja ya, kira-kira itu. Sekali lagi, apa yang Anda pelajari di sini adalah aktivitas bisnis itu ada dokumennya ya. Kemudian penyimpanan data siap, data storage gitu ya, penyimpanan data, apalah namanya ya, database ya, beda ya tempatnya. Ledger di situ mungkin ada disimpan, ini tabel database ya. Ada database, ada tabel database ya. Ada file lah menyebutnya file, tapi di dalam web base itu biasanya menyebutnya tabel. Di dalam program lain ada yang menyebut tabel, ada yang menyebut file memang ya. Kemudian ada di dalamnya itu teknik pengkodean. Di dalam menyimpan data itu perlu teknik pengkodean ya. Kemudian ada daftar akun ya, karena ini master ya. Ini di dalam buku ROM ini dipisah ya, Anda bisa baca ya. Kemudian ada jurnal, kemudian ada penelusuran audit ya. Penelusuran audit itu bisakah dipakai penyimpanan itu untuk penelusuran audit gitu ya, konsepnya harus masuk gitu. Kemudian ada konsep penyimpanan data, cara menyimpan. Baik, kita lanjut dengan jenis kode. Jadi yang Anda pelajari ini adalah berbagai macam cara pengkodean gitu ya. Kode-kode yang harus dipahami ya, nanti suatu saat mungkin Anda akan ada mungkin kode yang berdasar urutan ya, sequence ya. Misalnya urut waktu. Contohnya dulu, nomor faktur itu kan dari 1 kemudian buat lagi 2, 3 dan seterusnya. Jadi urut ya. Order juga, order pembelian juga kalau di perusahaan kita, tapi kalau di mereka kan ya beda, tapi mereka juga urut gitu yang menjual ya. Oke. Kemudian ada blok ya, suatu kode untuk kategori khusus di blok. Nanti latihannya di Excel nanti, tapi bukan ya, cuma menunjukkan ada kode blok gitu. Kemudian ada grup kode ya, pengelompokan digit kode ya. Ada grup di grup, nanti di bawah ada ya, di grup kode. Kemudian ada mnemonik ya, mnemonik ya, kode gitu. Huruf dan angka untuk mengidentifikasi sesuatu. Contoh di DRY ini ada keterangannya ya, dryer DRY 300 itu 300 watt, B nya ini warna white gitu ya, kalau B berarti black ya. 05 nama pembuat atau apapun lah ya, ini contoh saja ya. Oke. Ini contoh blok kode. Jadi yang 10000 yaitu sampai 1999 gitu, itu electronic link. Nanti ada contoh ya. Mungkin yang pertama itu 1000001 itu apa? Elektronik, barang elektronik, radio adalah misalnya radio. Ini kan di dalam ring elektronik gitu. Kemudian blok 2 itu 2000 sampai sekian tadi, refrigerator gitu ya. Oke. Kemudian ada 3 washer, mesin cuci dan sebagainya itu. Maka
misalkan 3001 atau 3101 ya, apapun ya, itu barangnya diberi kode itu. Kemudian 4 dryer. Nah ini adalah blok ya, satu ya yang dipakai ya, ini kan ring ya, sampai ya. Oke. Kemudian grup, kalau misalnya itu grup digit ya, jadi ada berapa digit ya, 7 ya. Oke, ada 7 digit, kalau ini kan 7 juga sebenarnya. Nah, ring digit 1 dan 2 itu berisi product line atau size atau apapun ya, atau style. Kemudian digit 3 itu color, entah warnanya apa ya, ini satu itu merah, dua monggo ya, itu tergantung, atau 2 digit silahkan gitu ya. 4 sampai 5 itu year of manufacture, tahun pembuatan. Jadi misalnya 102 berapa sekarang, 21 ya, itu berarti tahun pembuatan 21. Kemudian optional feature ya, fitur gitu ya, 67 misalnya 01 itu pakai apa ya, pakai yang otomatis ya, fiturnya otomatis ya. Kemudian 02 itu fitur yang apa ya, kalau mesin cuci misalnya tadi otomatis, yang satu misalnya bisa ada pengering. Oke lah, kira-kira begitu aja lah ya. Oke. Nah kemudian chart of account itu kode rekening ya, ini disingkat untuk Anda itu membaca lebih banyak di dalam buku. Tentu sudah sering melihat juga ya, misalnya apa ini ya, 100 sampai 199 itu current asset ya. 101 itu checking account ya, pengecekan akun aja. Kemudian 102 saving itu tabungan ya. Bukan menyimpan oke lah, tapi itu di kita tabungan. Jadi di bank itu namanya saving ya, tabungan. Petty cash itu kas kecil ya. Nah itu dan seterusnya. Kemudian kalau 2 yang mulai 201, 202 kan gitu ya. Ini contohnya ya. Kalau ini ringnya ya. Komputer. Oke. Komputer ada di sini base storage ya. Komputer base storage ya. Jadi tempat penyimpanan untuk komputer ya. Itu ada ini istilahnya di dalamnya. Ada field. Kalau di Excel namanya field itu kolom. Nama kolom gitu ya, atau judul kolom ya. Record itu baris data, atau di Excel ya baris gitu. Tapi satu record berarti apa, berbagai field ya, satu baris tapi berbagai field ya. Ini kan ke kanan gitu ya, mungkin ini name, nama, kemudian apa ya, ini nama oke, prodi ya. Nah satu record itu kan ada NIM 01, terus nama DD, prodi, akuntansi, itu satu record. Kemudian data value itu yang di tengah, kalau di dalam Excel kan cell itu memuat value. Jadi kalau apa nama field di record kedua misalnya ya, apa isi dari field nama record kedua, misalnya tadi DD ya, Kemudian ada file, itu dibagi file master dan transaction. Tentu misalnya ada lagi tabulasi gitu ya, file template gitu ya, boleh tem itu dihapus kalau sudah selesai misalnya. Kalau master itu induk, jadi kalau data mahasiswa itu induk, data pegawai itu induk, master akun, master rekening ya, itu induk, transaction ya penjualan gitu ya. Nah itu mutasi pegawai itu transaksi ya, pembelian itu transaksi. Kemudian database, nah berbagai file itu kan disimpan dalam satu database gitu ya. Nah itu menyebut file, tapi ini ada yang menyebut tabel, mending saya tulis tabel ya, garis miring tabel database gitu. Oke. Kemudian ada data processing, jenis aktivitas pemrosesan data. Ini 4 ini standar ya, hebat ini, tahun 4 ini sudah, kalau Anda pakai script kan ya, cuma apa sih, create, menambah data baru, create. Oke,
Kalau di MySQL atau MySQL itu, MySQL itu ada yang baca MySQL gitu ya, itu insert, perintahnya insert. Oke. Kemudian reading, membaca, reading atau viewing itu select. Jawa ini select, kalau bahasa luar select. Ya, selection, silahkan ya, memilih hafal. Oke. Updating, update itu boleh ada yang replace, ada yang update bahasanya, tergantung. Tapi memperbarui data yang sudah ada, itu, atau menindas data yang sudah ada. Kemudian menghapus, oke. Delete. Ya. Jadi atau delete biasanya sih, bukan remove ya, delete. Ada create, menambah, membaca, update. Ya misalnya kemarin nilainya 2, sekarang jadi 5, itu kan update ya. Oke, kemudian delete. Nah itu sebenarnya komponen atau apa ya, script itu ya isinya cuma itu. Oke. Kemudian jenis output itu ada yang tampil di layar itu, aduh ini membetulkan sendiri ini ya, komputernya tidak bisa lihat layer itu ya. Layer itu kan ini apa, susunan ya, layer 1, layer 2, layer 3 itu apa ya, kalau di yang sok buat video itu tahu ya, layer 1, layer 2 gitu ya. Layar ya, layer gitu ya, atau ya, semacam susunan yang pertama gitu ya, boleh disebut gitu. Oke. Kemudian print on paper atau hard copy. Nah, kemudian bentuk output itu ada dokumen, ada report, ada query. Nah, query kan langsung gitu, di dalam monitor itu tampil. Dokumen itu udah di print mungkin ya, report ya untuk laporan. Nah, itu dulu panduan. Semoga Anda mempelajari lebih lanjut. Jadi bukan utamanya dari cerita saya ini, saya hanya memicu Anda yang beride, kemudian Anda yang mempelajari lebih